Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari hari ini kita belajar menjadi inspirasi dengan hidup sepenuhnya, karena hidup itu begitu singkat dan hanya satu kali. Inspirasi hari ini adalah menjadi pribadi seperti Kristus. Ujung-ujungnya, pribadi yang ideal adalah pribadi yang seperti Kristus. Dan sebetulnya itu mudah karena sesuai dengan kodrat kita. Yesus Kristus adalah pribadi yang kelihatan, yang bisa kita teladani, dan teladannya nampak jelas, yaitu hidup dalam kasih. Dan sebetulnya hidup di dalam kasih itu sesuai dengan diri kita, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Maka sebetulnya menjadi kasih seperti Kristus itu fit in, sesuai, selaras dengan jati diri kita yang sebenarnya. Dan memang seluruh proses hidup kita adalah proses menjadi kasih itu sendiri. Kita belajar agar kita menyadari bahwa kita adalah kasih, kemudian bertutur kata, mengungkapkan kasih, bertindak, mengungkapkan cinta kasih, dan hidup sepenuhnya digerakkan oleh belas kasih. Dengan demikian kita sudah seperti Kristus, karena Kristus itu digerakkan oleh kasih, dan dia adalah perwujudan Allah, Allah yang mewujud menjadi manusia, dan Allah adalah kasih. Maka kita bisa mengatakan bahwa Yesus adalah kasih yang mewujud menjadi manusia. Kasih yang menjadi manusia. Dan itu kita semua sebetulnya. Kita adalah kasih yang kemudian menjadi pribadi-pribadi manusiawi yang nyata. Dan ketika kita hidup atas dasar kasih, sebetulnya kita sudah melampaui semua batasan-batasan yang ada. Karena kasih itu tak terbatas. Kasih itu melekat pada Allah sendiri, dan kekuatan Allah sungguh tanpa batas. Maka kita bisa belajar pelan-pelan, dan sebetulnya tidak sulit karena itu masalah kita sendiri. Jadi belajarnya bukan keluar, tapi ke dalam. Dan kalau ke dalam, sebetulnya hanya membongkar saja apa yang menghalangi kita mewujudkan jati diri kita yang sebenarnya, yang adalah kasih itu sendiri. Kalau halangan-halangan itu dibongkar, maka dengan sendirinya kita mengalir kasih itu. Karena kita adalah kasih itu, hanya terhambat. Nah, yang menghambat itu apa? Yang menghambat ya ego kita. Karena kasih itu selalu mengarah keluar, sementara ego mengarah pada diri sendiri. Nah, untuk bisa mengalahkan ego ini sebetulnya latihannya sederhana, yaitu latihan kesadaran, menyadari bahwa saya ada di sini untukmu. Saya hadir sepenuhnya untukmu. Di situ kemudian tidak ada lagi yang namanya egoisme. Karena hadir dan untukmu. Kehadiran penuh tidak membutuhkan ego, tetapi kesadaran, sadar sepenuhnya, dan kesadaran itu terarah kepada orang lain. Kalau tidak ada orang lain, terarah pada semesta. Dan karena itu kita bisa melatih diri kita untuk bisa menjadi seperti Kristus yang adalah kasih itu sendiri. Maka sebetulnya menjadi seperti Kristus bukan sesuatu yang sulit, karena kita hanya mencoba membongkar hambatan-hambatan yang membuat kita tidak bisa terungkap sepenuhnya sebagai kasih itu sendiri. Dan mengasihi itu lebih mudah karena kita memang diciptakan untuk mengasihi. Membenci justru lebih susah karena tidak sesuai dengan kodrat kita. Dan karena itu kita tidak pernah merasa nyaman ketika kita membenci. Tetapi ketika kita mengampuni, ketika kita mengasihi, hadir sepenuhnya untuk orang lain, memberi yang terbaik, itu jauh lebih mudah. Kita merasa nyaman, kita merasa bangga. Dan itu adalah proses seumur hidup. Tetapi sebetulnya prosesnya sederhana, yaitu membuat ego kita tidak lagi sebagai pengendali kehidupan kita. Dia tetap ada, tetapi di belakang.
Ego penting dan dibutuhkan untuk survival. Tetapi untuk bahagia kita membutuhkan justru kasih, kesadaran. Ego hanya dibutuhkan ketika kita perlu survive. Sesudah survive, kita hidup sepenuhnya, kita kemudian mengganti kendali atas hidup kita. Yang dari semula adalah ego, kemudian kasih. Kita digerakkan oleh kasih, kita dimotivasi, kita sungguh-sungguh hidup atas dasar kasih. Dan kemudian ego ada di belakang, bukan yang menentukan kembali. Disitulah kita sebetulnya lebih sesuai dengan jati diri kita yang sebenarnya. Karena kita memang sejak diciptakan adalah kasih. Kita tumbuh juga di dalam kasih. Dan kita terus-menerus menemukan kasih itu di mana-mana, terutama karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Dan memang dengan mengasihi, kita mengenal Allah, kita tinggal di dalam Allah, kita selalu bersama dengan Allah. Disitulah kita menemukan kepenuhan hidup kita. Maka menjadi pribadi seperti pribadi Kristus itu bukan sesuatu yang sulit. Karena sekedar berlatih untuk selalu hadir sebagai kasih itu sendiri. Dan kita percaya bahwa kasih itu sebetulnya sangat membahagiakan, tanpa batas dan transformatif, selalu positif. Apalagi kita sebetulnya selalu didampingi oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang adalah roh cinta kasih itu sendiri. Maka menghayati hidup digerakkan oleh kasih, menjadi seperti Kristus yang adalah kasih, justru sesuai dengan jati diri kita, sesuai dengan maksud kita diciptakan. Maka jangan menyerah, karena kasih itu powerful sekali. Begitu kita mengasihi, kita akan tinggal di dalam Allah dan bersama dengan Allah, dan berarti kita juga ambil bagian dalam kekuatan Allah yang tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.